Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di video kali ini kita mau masih dengan Laravel Livewire ya. Untuk di video kali ini, setelah menambahkan template, kita akan membaca data untuk list hotel kita. Oke, jadi langsung aja di sini aku singkat SMTP, kita pencet start ya. Kemudian di terminal kita bisa jalankan PHP Artisan Serve. Ini juga bisa jalankan. Oke, ini aja sih. Habis itu di situ kita tunggu ini untuk melihat membuka web kita. Nah, kemudian ya kita bisa buka untuk app Blade kita. Nah, ini udah muncul ya, coba kita tekan sekarang, kita buka. Oke. Di sini untuk tampilan template kita kan. Kita sini deh. Kita kasih nah ini kan dia kan masih ada tapi lagi, sedangkan kita hanya butuh dashboard sama nanti si hotel. Jadi ini kita hapusin dulu ya, kita hapusin di bagian body, reader, search icon, notification icon. Dari bagian itu apa di sini? Components. Oke. Ya. Nah, dari sini kita bisa hapus terus ini juga kita hapus. Table juga kita hapus. Chart, icon, page, profile, kontak, register, terus login, error. Oke, kita lihat ya, kita refresh. Nah, bisa blank, kita bisa hapus. Ini kita hapus. Nah, itu di bagian dashboard ini bisa kita copy ya, alt shift down. Nah, ini kita akan scan hotels.
Nah, ketika kita refresh, ini kita ubah ya untuk hotels, terus period. Nah, ini hotels. Jadi kita klik, nah dia nelfon karena belum kita panggil, belum kita isikan. Nah, caranya ini kita ya di sini kita tambahkan y navigate. Nah, where navigate ini berfungsi ketika kita klik. Ketika kita klik, dia ini refresh. Terus ketika kita klik, nah dia tidak perlu reload, ya kan? Nggak kayak yang tadi pertama. Nah, setelah itu kita menuju ke web. Nah, di sini kita kan mau buat root dulu dong, ya. Root get untung tadi malam aku udah begadang. slice hotels, ya kan? Nah, cuman kan kita belum buat foldernya dong, maka dari itu ini kita ini dulu. Nah, kita buatlah di sini. Kita buat di sini kita akan buat PHP artisan make PHP nah PHP artisan make live wire Kamu tuh tugas semangat kalau misalkan cuma ada tugas dan datanya lama. hotels. Nah, ya kan kalau misalnya kita buat hotel doang itu berarti kan dia membuat file kan. Kita mau membuat dia folder, dan kalau supaya rapi folder tuh dibuat dengan belakangnya selalu tambahkan s hotels titik. Nah, gunakan titik. Kalau dia gunakan titik berarti si Laravel ini tahu kalau kita minta dibuatkan folder dengan hotel dan hotel strip list. Nah, dengan hotel strip list, nah berarti dia akan nanti dibuatkan file, tapi filenya bukan hotel list tapi hotel. Kita akan coba buat dulu ya, kita langsung aja enter dulu. Kita enter, ya kan proses pembuatan. Kita tunggu ya. Nah, sini udah berhasil ya. Dia akan buat app livewire hotels. Nah, dia otomatis buat hotel list PHP, ya kan? Nah, di dalam ada di dalam research
view. Nah, liveware. Nah, di sini otomatis ada folder hotels. Kita mau buka, nah dia akan buat hotel list black. Nah, ini ya hotel list, ya kan? Nah, berarti di sini kita akan barulah buat rootnya gitu kan. Nah, ini dibuat hotels di folder hotels, yaitu hotels. Dia akan mengakses koma hotel list. Nah, dia akan otomatis mengimport nih hotel list, ya kan? Ini ditambahkan seperti ini, tapi ini dia udah kita import dulu. Import class. Oh, kenapa dia nggak mau ya? Ini bener root get hotels hotel list unfind constant. Kita belum tambahkan ya di sini tuh, kita tambahkan dulu class. Nah, dia sudah tidak error. Ini dia ya. Nah, sekarang coba kita cek di browser kita. Nah, kita refresh. Nah, ketika kita buka hotel, dia masih not found karena belum kita isi. Coba kita ke dalam Oke, kita ke bagian sini. Yang dashboard ini kita arahkan dulu ke dalam slice dashboard, ya kan? Ya, di sini juga jangan lupa ditambahkan supaya dia nggak nge-reload. Di sini, kan? Nah, di situ kita ke hotel list dulu. Hotel list black. Jadi kita tambahkan coba kita refresh ya. Kita refresh dashboard. Ini masih not found. Itu yang di bagian dashboard kita ubah dulu. Sini kita ubah di bagian blank. Guys, sebentar guys. Blank page. Nice admin.
langsung aja CTRL F ya. Blank. Gagal deh kabel kayak. Aduh, udah fokus. Rambut udah kayak. Ya Allah, tiba-tiba lagi. Sakit rahang. Nah ini ya, kita ganti dulu menjadi dashboard. Oke. Udah kan, terus aku jalankan Hypertext Optimize, terus kita cek, kita refresh. Nah, ini dashboard udah berubah, sini hotels. Nah, dia belum ada karena saya belum isi. Nah, kita bisa isi ya di bagian hotel di sini. Kita bisa copy dari dashboard. CTRL copy sini ya. Kita copy aja CTRL. Ini kan. Coba kita refresh. Sama kan? Karena kita belum edit. Kita buat edit di sini, kita kasih hotels. Nah, ini udah berubah jadi hotels kan. Habis itu untuk sampel cardnya ini kita hapus. Bentar. Sini kita dulu deh. Nah, di bagian cardnya ini kita hapus aja. Terus saya kasih. Dan itu di bagian terbar. Terlalu. Nah, ini kita hapus aja. Ya kan? Sini sebenarnya kita perlu, jadi kita hapus dulu ya. Ini aja. Sama sini kita ganti jadi hotel. Coba kita lihat, kita refresh. Nah, jadi seperti ini kan. Kemudian kita kembali lagi. Sini hotel list. Nah, kita mau tambahkan, karena hotel list berarti kan dia butuh table kan. Kita bisa cari dari sini bagian table. Nah, kita bisa cari nih ya table yang kita inginkan. Nah, kayaknya aku bakal pakai table overdoor. Nah, ini kita inspect sama teman-teman. Kita pakai ini view page search. Terus seperti CTRL. Ada tipe kelas besar, terus ada kelas kecilnya, terus ada jadwal kelasnya. Jadi
Sebentar teman-teman. Situ di sini. Jadi seperti ini ya. Wow. Nah di sini kita cari, aduh pusing banget. Sini kita cari. Tadi nama tabelnya apa? Table with cover table. Table with cover table. Ini kenapa nggak bisa ya? Oke. Dia bukan seperti ini. Ini gimana caranya? Nah, tuh di kelas lu sih seberapa orang? Nah, ini view frame. Kita cari di sini. Siapa lagi? Table Siapa? with cover. Table rows. Nah ini kan kita udah buat kan di sini tuh udah ada card boleh sama card itu. Nah berarti kita tinggal copy si tabelnya aja dari bawah. Nah sini kan kita copy Ctrl copy. Enggak, kelebihan. Dari sini. Nah, dari sini ya. Ctrl copy. Kita taruh ke bagian sini, bawah sini. Ctrl V. Nah, ketika kita refresh, nah sudah masuk kan? Cuman dia belum full, jadi kita akan tambahkan oke. Kita akan tambahkan di sini refresh. Nah, ya seperti ini. Kemudian kita masuk. Ini kan masih kayak gini kan namanya ya. Kita mau ganti di bagian app. Asya apa ya? Aku langsung. Terus? Nah, bagian app di atas. Nih, ya. Kita mau ganti jadi dolar detail tanda tanya hotel ya kan. Nah kita refresh. Nah dia sudah berubah menjadi seperti ini kan. Kemudian lagi ke codingan kita. Kemudian kita ke bagian
hotel list. Sini kita akan tambahkan di sini untuk title, terus kita dalam kurungin ini berarti kita tanamkan hotels. Nah, kan ketika kita masuk ini kan masih hotel kan. Nah, ini kita refresh. Oke, kita buka. Ini tuh hotel, jadi hotel apa, yang ini jadi hotels. Gitu. Udah kan? Sekarang kita ke bagian hotel list. Nah, kita sesuaikan tuh isi fieldnya. Ini kan nama udah. Terus nama sini kita ganti dengan address. Terus habis itu di sini phone, terus di sini email, itu kita bisa salin lagi ALT shift down, check in time, check in time, terus bawahnya lagi kayak ALT shift down. Ini kita ganti dengan out. Nah, udah kan? Karena kita mau looping, jadi cuma butuh satu data aja, nggak usah banyak-banyak. Maka dari itu yang TR lainnya ini kita bisa hapus. Oke, kita refresh. Nah, jadi ya address, phone, email, check-in time, check-out time. Nah, ini kita tambahkan ya, tadi ada kurang 2. Bukan di situ, di sini. Jadi kita mau samakan aja di data base kita. Coba kita buka database kita. Localhost ya. Alhamdulillah berhasil. Akhirnya gua nggak perlu nyari video. Itu bisa dikasih lah. Nah, di sini ya, kita akan buat datanya di bagian hotels. Ini kita buat datanya ya. Berarti nah, ininya kita kosongin aja. Kita misalnya di sini Rina dari misalnya Bekasi, terus phone-nya misalnya 0234567, itu email Serina gmail.com,
Terus untuk check in kita ngarang aja ya. Yuda. Jangan ngamuk, jangan ngamuk. Oke, kita buat ya. Nah, ini ya, ini kita udah buat. Ada yang belum? Di bagian start ini kita isi 4. There you go. Nah, sekarang gimana caranya supaya data yang ada di database itu bisa muncul di sini? Nah, teman-teman bisa buka. Nah, habis itu kemudian teman-teman pergi ke hotels komponen. Nah, kemudian kita akan buat koma, kan? Kita kasih. Nah, di return view ini kita bisa buat hotels. Nah, tapi model hotel sebelum kita buat kan, jadinya kita bisa komen dulu. Kita akan buat model hotelnya dulu. Caranya kita masuk ke terminal, terus kita buat ya di sini tuh Stop. PHP Artisan Make model. Model. Nah, nama model itu harus single, berarti hotel. Nah, kita enter. Nah, dia sudah terbuat. Kita bisa cek bagian sini ya. Nah, sudah ada si hotel. Oke, kita kembali ke tadi dulu ke hotel list dulu. Kita bisa lanjutkan ngetiknya ya. Ini hotel. Nah, di sini kita bisa panggil si model tadi hotel, terus kita kasih all. Nah, kita return import dulu. Nah, dengan ini kita bisa panggil di view ya. Di sini ya, kita bisa looping dulu. Caranya tiba di kita bisa footage $2 hotels bisa kita samarkan menjadi $, hotel. Nah, ini kita bentar. Ini CTRL X kita isi di sini atas tiba di.
CTRL V. Udah kan? Ini kita nanti dulu. Nah, ini langsung kita panggil seperti Laravel pada umumnya. Nah, tinggal $hotel name. Ini kita bisa copy. Ntar ini kita copy aja jadi berapa? 336. Shift 2 3 4 5. Oke. Sudah, ini kita hapus, terus tinggal kita ganti nama, terus ini address, terus ini phone, email, kan email, terus di sini check underscore in underscore time. Begitu, dan ini check underscore out underscore time. Kita lihat sekarang di sini, refresh. Nah, sudah masuk ya. Ini kurang. Nah, udah masuk ya. Nah, kalau misalnya kita bisa buat, misalnya kita mau buat data lagi ya, teman-teman bisa buat data kayak tadi lagi, maka dia akan muncul seperti ini. Coba kita buat deh. Insert ya. Sini namanya misalnya Bima, Bogor. Terus ini fontnya 0987. Terus emailnya Bima email.com. Terus tarnya misalnya 7. Dan sini isi aja, ini nggak usah, kita langsung go. Nah, ini udah masuk ya, satu data. Kita coba cek di sini, di dalam sini kita refresh. Nah, ini udah masuk ya. Nah, ini dia untuk video kali ini, yaitu untuk membaca data list yang ada di database. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.